Kali ini gue bakal ngasih lu sebuah strategi yang akan membuat lu itu bisa di-respect sama pria manapun yang bersama lu gitu. Jadi fokusnya memang di relationship, fokus utamanya. Tapi kalau lu sudah mengerti konsep ini, mungkin lu bisa jadi bakal di-respect sama semua pria manapun yang mengenal lu gitu. Dan tentu sebagai seorang wanita yang fair, sebelum kita menuntut, kita itu harus mengerti apa yang bisa kita berikan gitu kan. Maksudnya menuntut pria respect sama kita gitu. Di sini gue bakal memaparkan 10 syarat gitu. Yang kalau lu memenuhi 10 syarat ini, semua pria yang sama lu gitu, siapapun yang bersama lu auto respect sama lu, terutama soal cara bicara. Jadi mereka tuh akan selalu bicara dengan penuh rasa hormat gitu, dengan penuh respect ke lu. Syarat yang pertama yaitu lu itu selalu bicara dengan komunikasi asertif ketika berbicara gitu, di kondisi apapun, walaupun lu lagi marah, walaupun lu lagi kecewa, lu harus selalu konsisten, berprinsip, selalu pakai gaya komunikasi asertif. Kayak komunikasi asertif itu garis besarnya kayak bicara yang sebenarnya jujur, terbuka gitu, tapi tetap punya rasa hormat ke lawan bicara. Kalau lu pengen tahu lebih banyak, lu bisa coba explore lebih banyak, atau mungkin lo taruh di kolom komentar, nanti gue jelasin lebih panjang tentang komunikasi asertif. Syarat yang kedua yaitu lu itu jadi wanita yang jarang banget marah. Bukan gara-gara memang lu suka memendam perasaan ya, tapi lebih karena lu itu punya kecerdasan emosional gitu. Jadi lu itu bisa mengelola emosi gitu, dan marah cuman untuk hal yang penting banget. Jadi artinya lu sebagai seorang wanita itu harus sangat mengerti hal yang penting banget menurut lo gitu. Jadi lu tuh bukan tipe wanita yang suka ngomel dan bawel gitu loh. Karena kalau lu nggak mengerti apa yang menurut lu penting, bener-bener penting, lu tuh bakal banyak ngomel gitu, bakal banyak marah, bakal banyak banget cerewet gitu. Dan bukan gue melarang ya, tapi lu tuh harus tahu sikon gitu. Orang tuh bisa kan pulang kerja dia capek, terus lu ngomel-ngomel, itu pusing loh, kayak gitu maksudnya. Jadi lu tuh harus paham banget, harus jarang banget marah gitu, harus punya kesabaran, harus bisa melihat dia itu penuh kasih gitu. Jadi lu tuh punya lebih banyak kesabaran gitu dan kebijaksanaan dalam bersikap. Dan kalau misalkan lu terlalu banyak marah, lu terlalu banyak ngomel, cowok tuh nggak ngerti loh nantinya mana yang benar-benar penting, karena mereka nganggap memang lu tuh semua hal emang lu marah-marah aja gitu. Kalau misalkan lu marah cuma hal yang penting, mereka tuh attention gitu sama hal tersebut. Atau kalaupun untuk hal-hal yang hal-hal yang remeh gitu, tapi lu pengen ngasih sesuatu percikan cinta gitu, ya lu bisa ngambek, tapi ngambek lucu-lucuan aja gitu. Jangan ngambek beneran, jangan emosi beneran gitu. Ngambek cuman lucu-lucuan namanya kalau gue nyebutnya. Syarat yang ketiga, selalu memperlakukan pria yang bersama lo ini dengan baik. Selalu perlakukan dia dengan penuh respect, selalu bicara dengan penuh respect. Jadi memang lo itu ketika bicara bisa ketika menuntut dia respect sama lo tuh, lo juga sudah memberikan bukti moral gitu, bukti etis
bahwa lo pun selalu respect gitu sama dia, selalu memperlakukan dia itu dengan sangat baik gitu. Terutama menghargai usahanya ya. Jadi kebanyakan wanita itu fokusnya ke hasil gitu. Lalu tuh harus mengerti cara menghargai usaha gitu. Jadi ketika pria yang bersama lo ini sedang berjuang, sedang bekerja keras, lo itu mengerti jadinya gitu cara menghargainya. Bukan cuman ketika lo tuh berpikir akan menghargai dia kalau dia udah mendapatkan hasil, itu jangan gitu. Selama lo lihat dia benar-benar berusaha, benar-benar kerja keras, support, hargain gitu. Selalu menghargai, selalu mengapresiasi usahanya. Syarat yang keempat, harus bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi lo itu harus punya karakter yang bukan cuman mau didengerin, tapi mau juga jadi pendengar gitu. Lo bisa ngerti kapan lo harus diam buat jadi pendengar. Jangan cuman taunya cara ngomong gitu. Ini penting banget. Karena segala sesuatu itu ya dikomunikasikan kan. Dan komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik ketika nggak gantian gitu. Jadi kalau ada yang ngomong ya yang satunya diam, baru yang satunya ngomong gitu. Jadi selalu dengerin, mau dia cerita apapun, mau tentang kerjaannya, tentang kehidupannya gitu. Dan jangan punya sifat suka menghakimi gitu. Jadilah pendengar yang baik, miliki banyak empati. Syarat yang kelima itu, lo itu bisa menghargai diri lo sendiri. Lo ngerti caranya menghargai diri, dan lo itu punya harga diri yang sehat gitu. Lo punya mental yang sehat, punya self esteem yang sehat gitu. Karena kalau lu belum bisa mensehatkan mental lu, belum bisa mensehatkan harga diri lu, lu juga pasti gak akan ngerti cara membuat pasangan lu ini memperlakukan dengan sehat mental gitu, membuat dia sehat mental dan harga diri dia sehat gitu. Yang keenam, itu lu mengerti sistem otak pria gitu. Jadi lo itu bisa sangat menempatkan diri, bisa sangat memperlakukan pasangan lo ini sesuai dengan program otaknya gitu. Jadi dia tuh akan sangat nyaman, akan sangat seneng, akan sangat ceria gitu. Karena lo tuh menjadi wanita yang sangat memahami dia gitu. Sangat memahami segala hal tentang diri dia, tentang yang biasanya wanita-wanita lain gak akan ngerti gitu. Dan gue udah bikin videonya ya banyak. 7. Syarat ketujuh ini, lu tuh harus punya sifat yang tegas untuk hal-hal yang sangat penting, yang sangat prinsipil, yang non-negotiable. Itu artinya apa? Lo itu sebagai seorang wanita tuh harus punya prinsip yang jelas gitu. Harus ngerti sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Lo harus punya value yang seperti itu. Jadi ketika lo mengerti dan lo juga punya sesuatu yang jelas untuk boundaries gitu. Jadi lo itu hanya tegas untuk hal-hal yang sangat penting aja. Syarat ke-8, integritas dan konsisten. Jadi sebagai seorang wanita, lu itu harus punya integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara yang lu katakan dengan yang lu lakukan gitu. Jadi bikin cowok respect itu ya, kalau sebenarnya nggak usah dimarahin, nggak usah nggak usah ribet-ribet deh, lo nggak usah ngeluarin banyak energi.
Cukup lu itu kalau ngomong sama ngelakuin sesuatu sesuai gitu. Lu tuh kalau kayak gitu lu bakal bisa dipercaya. Terus juga cowok bisa auto respect gitu. Konsisten di sini tuh lu jangan ngomongnya rubah-rubah ya. Makanya sebelum ngomong pikirin dulu baik-baik gitu. Jadi lu tuh bisa selalu bertanggung jawab gitu. Dan sebenarnya kalau kata-kata nggak sesuai sama tindakan itu bukan cuman nggak punya integritas, tapi kan itu munafik gitu. Jangan kayak gitu. Nanti cowok juga susah respect kalau sama cewek yang antara ngomong sama tindakannya itu nggak sesuai gitu. Yang kesembilan, lo itu punya kecerdasan emosional dan bisa bisa menempatkan diri gitu, bisa memposisikan diri. Jadi lu juga ngerti attitude, ngerti etika gitu. Jadi nggak usah dikasih tahu, lu udah ngerti sendiri dengan lu belajar sendiri, dengan lu banyak cari tahu, terus belajar. Jadi lu tuh paham gitu untuk menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi. Kayak misalkan ya kalau lu bisa lihat gitu, misalkan lu udah punya suami, lu tuh bisa lihat keadaan dia kayak gimana, terus misalkan lu pengen ngomong tuh bisa ngerti gitu itu waktu yang pas atau enggak gitu, misalkan kayak gitu. Syarat yang terakhir yaitu lu itu menjadi seorang wanita yang bisa berpikir secara logika, secara rasional. Jadi ketika lu punya rules dan prinsip, lu tuh bisa menjelaskan ke pria itu dengan logika gitu, dengan dasar yang jelas. Contoh, misalkan gue bilang, gue punya pasangan ya, kamu kalau ngomong itu gak boleh ngomong kasar, walaupun lagi marah gitu. Apapun yang terjadi, lu gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngejudge, gak boleh ngebully, gak boleh ngomong kemana-mana. Fokus, boleh marah tapi sampein baik-baik. Alasannya kenapa sih gue tuh sangat disiplin gitu tentang ini ke lu gitu, karena ini tuh bukan cuman baik untuk gua dan hubungan kita loh, ini baik buat lu juga. Karena kalau lu udah biasa untuk ngomong yang baik gitu, lu ngerti cara ngomong yang respect ke orang, ini berguna untuk karir lu. Karena mau karir apapun tuh harus bisa loh komunikasi yang seperti ini. Terus ya terlepas lu nantinya bakal menikah sama gua atau enggak, lu tuh bakal jadi ya suami yang baik, menjadi bapak yang baik kalau sudah terbiasa bicara itu penuh respect dan mikir dulu gitu. Kan gitu. Jadi maksudnya tuh lu jelasin kalau lu punya rules ini tuh bukan sesuatu yang egois kayak buat keuntungan lu sendiri, enggak. Gua tuh nggak mikirin untuk kebaikan lu juga gitu loh. Ini tuh sesuatu yang sangat baik gitu kalau lu mau mencoba membiasakannya gitu kan. Jadi lu tuh harus bisa ngasih tahu ke pria tuh ini tuh efek jangka panjangnya itu apa gitu, benefitnya ketika dia mau ngikutin rules yang lu buat gitu. Dan menurut gua sebenarnya pria itu tuh cerdas kok gitu. Sejauh ini ya semua pria yang pernah sama gue itu mereka tuh bisa gitu, bisa dengan sangat mudah mengikuti gitu, karena memang gue juga kan fair. Jadi gue juga memang tidak pernah bicara kasar, gue juga nggak pernah ngomong yang nggak baik. Jadi maksud gue tuh sangat membolehkan dia terbuka dan jujur. Gue pun begitu, gue pun jujur dan terbuka, tapi penyampaiannya gitu. Jadi lebih ke cara penyampaiannya, bukan berarti jadinya bukan jadi gimana sih, bukan jadi bicara manis-manis
yang bohong gitu loh. Enggak, ini tuh tetap jujur, tetap apa adanya, tetap transparan, tapi penyampaiannya harus dengan cara yang baik-baik gitu. Kayak gitu. Dan memang sebenarnya bukan cuman ke pasangan gue ya, gue tuh emang nggak pernah bicara kasar ke siapapun. Jadi memang itu prinsip gue sih. Cuman kan kalau misalkan pasangan gue kan karena intensnya komunikasinya gitu atau ketemunya, jadi ya mereka auto ngikut gitu karena gue tuh sangat integritas dan prinsip gitu. Jadi terlepas ya, walaupun gue tuh nggak pernah marah, gue tuh suka bercanda, tapi gue tuh nggak pernah ngomong kasar gitu. Dan kayaknya cowok tuh memang menyesuaikan kok gitu ketika kitanya sebagai seorang wanita itu bisa apa ya, bisa menggunakan mulut kita dengan benar gitu, mereka tuh bakalan ngikut kok gitu. Dan ini gue kasih strategi ya, kalau misalkan sebenarnya kayak cara gue ini terkadang misalkan cowoknya tuh lost controlnya tuh ketika lagi marah banget gitu, atau dia lagi emosi, atau misalnya lagi berantem gitu ya. Biasanya gue tuh kalau menegur itu ada tahapannya. Kalau gue negur pasangan gue ya, yang pasti itu gue negurnya berdua, nggak mungkin di tempat umum, karena harus tahu etika untuk negur orang gitu. Negur orang tuh harus empat mata, atau memang kita sama dia doang yang tahu kan. Jadi biasanya misalkan lagi berantem gitu ya, kan kalau berantem tuh cepet gitu ya, dia ngomong gue ngomong, dia ngomong gue ngomong. Nah, gue tuh masih bakalan apa ya, ngeladenin gitu selama dia itu masih ngomong dengan cara baik-baik. Cuman kalau dia udah ngomong yang kemana-mana, terus gue juga udah ngerasa dia nyampaikan dengan tidak baik-baik, ngegas kayak gitu, atau ngomong apalah gitu, gue biasanya ngasih tahu dia. Ngasih taunya itu gue bilang bagian mana. Misalnya gue bilang gini, gue ngerasa nih ya, kata-kata lu yang ini nih, gue nggak suka gitu. Lu itu gak sopan gitu ngomong kayak gini. Lu kalau mau marah sama gue, atau lu pengen gue melakukan sesuatu yang lu mau, lu bisa ngomong aja gitu. Ngomong aja to the point, nggak usah ngomong kemana-mana, nggak usah pakai kata-kata yang bikin gue ngerasa lu tidak respect gitu sama gue. Nah, kalau misalkan dianya tuh nggak dengerin gitu, nggak dengerin yang gue omongin tadi, dia masih terus aja ngomong, gue tuh bakal ngomong lagi, lu mau stop dulu nggak ngomong sampai sini gitu. Ini lu udah keterlaluan menurut gue, lu udah kemana-mana juga ngomongnya. Gue minta lu stop, lu mikir dulu, lu tenangin diri dulu gitu. Nah, kalau misalkan dia masih bacot gitu ya, biasa aja. Kalau gue kan, kalau kayak gitu berarti udah nggak bisa gue kasih tahu. Biasanya ini udah paling keras sih kalau gue ada kayak gini. Biasanya gue blok gitu kalau lagi chatting. Gue blok di si nomor dia, gue blok. Jadi dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Jadi ini tuh bukan silent treatment ya. Kalau silent treatment tuh lo nggak ngasih tahu dulu gitu loh. Kenapa dia tuh salahnya di mana, lo nggak ngasih tahu. Lo juga nggak ngasih tahu kenapa lo marah. Terus lo tiba-tiba diemin. Nah, itu baru silent treatment. Kalau ini tuh nggak. Ini tuh buat ngasih tahu dia doang. Kalau gua tuh udah bilang stop ngomongnya gitu. Ini udah keterlaluan gitu. Nah, biasa aja. Nantinya dia ngerti kok gitu.
Terus ya biasanya minta maaf. Jadi misalkan gue ngebloknya tuh di WhatsApp gitu kan, tapi ternyata nomornya masih bisa SMS kan, nanti minta maaf lihat SMS. Nah ya kalau udah minta maaf ya gue juga nggak yang memperpanjang gitu. Dan itu tuh kayaknya mungkin paling di awal-awal aja sih, karena akhirnya kan kesana-sananya dia udah tahu gitu, dia udah tahu limit gue tuh. Kalau gue udah bilang lu stop dulu bicaranya, ini udah keterlaluan gitu, ya dia udah langsung ngerti gitu. Dia juga langsung menyadari kalau memang keterlaluan gitu. Dan akhirnya ya kesana-sananya udah terbiasa. Dan gue tuh memang nggak suka marah banget. Kalau lu pengen tahu nggak suka marahnya gue ya, biasanya pria yang sama gue tuh kadang malah nyuruh gue marah loh, karena saking jarangnya gue marah. Kayak suka kayak sengaja gitu, nyari sengaja kayak pengen gue tuh marah. Atau kadang tuh soalnya kalau gue marah itu mereka ketawa-tawa loh, karena tuh mungkin karena biasanya ngeliat gue tuh kan gak serius. Jadi ketika gue marah tuh, apalagi malahnya kalau marah lucu-lucuan kan jadinya tuh ketawa gitu. Kayak gitu sih. Jadi penting. Dan sebenarnya kan nggak harus ngomong kasar gitu. Lo tuh sebenarnya bisa selalu mengatakan apa yang lo pikirkan dan lo rasakan tanpa perlu ngomong kasar gitu, tanpa perlu ngeblame. Kayak misalkan ngeblame tuh contoh gini, lo kok jadi orang baperan banget sih gitu. Nah nggak usah gitu gue ngomong baperannya tuh, lo langsung aja ke poinnya gitu. Kayak aku ngerasa ya kamu tuh kurang perhatian gitu, aku pengennya kamu tuh ya kayak gini, bisa nggak diusahain gitu loh. Jadi nggak usah pakai blame kayak gitu, nggak usah ngegas, usahain selalu asertif, ngomong baik-baik gitu. Dan jangan pernah menuntut tanpa memastikan terlebih dahulu. Lo harus bisa kasih bukti etis, bukti moralnya dulu. Karena susah. Pria tuh gak akan respect kalau lo sendiri kayak ya gimana mereka ngomong baik-baik, lo aja nggak bisa ngomong baik-baik gitu kan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan ini bagus banget menurut gua kalau lu mau mencoba membiasakannya. Jadi kalau mau sudah menikah, mau lu jadi orang tua, ini sangat berguna banget gitu, membiasakan untuk bicara dan menyampaikan segala sesuatu yang lu rasakan atau pikirkan itu dengan baik-baik gitu. Gue bisa bilang sih kalau lu benar-benar mempraktekkan semua 10 syarat tersebut ya, lu pasti bisa gitu berhasil. Karena sejauh ini ya, gue tuh kalau relationship sama orang tuh belum ada pria yang berani ngomong kasar sama gue gitu. Mereka semua tuh respect walaupun lagi marah, semarah-marahnya gitu. Dan kalau misalkan kata-kata aja bisa mereka pikir dulu dan mereka kontrol dengan baik, apalagi soal fisik gitu. Jadi gak pernah sih, gue gak pernah punya pasangan main fisik, karena soal bicara aja mereka semuanya ngomongnya baik-baik gitu. Itu pun menurut gue keberhasilannya karena memang gue itu sangat orangnya prinsip banget. Gue tuh bener-bener bisa mengontrol walaupun gue lagi marah ya, walaupun gue lagi kecewa, gue lagi sedih, gue tuh tetap ngomong baik-baik. Gue akan selalu mengusahakan seperti itu gitu.